apa sih rezeki amalan lo Hmm. yang membuat lo dari yang awalnya guru Mm-mm. ngaji, imam taraweh, Mm-mm. sekarang jadi CEO loh. Jadi Dan sebenarnya CEO-nya tuh bukan skincare yang baru ciluk nelor gitu ah, kan. ah. Ini udah ratusan ribu pieces per bulan. Jadi ya, kalau misalkan bisa dibilang amalan ya, justru gue mau cerita sama lo tuh, gue punya satu penyesalan terbesar gue, gitu. Apa ini? Gue berhasil, ibaratnya gue diberikan kecukupan setelah nyokap gue nggak ada, Oh, gitu. nyokap lo emang PSW-nya? Jadi nyokap gue tuh PSW-nya kalau nggak salah di tahun 2021, kalau nggak salah deh. Sakit. Pokoknya iya karena serangan jantung. Oke. Gitu. By the way, gue punya 2 nyokap. Iya. Ya, ini yang gue bilang passed away ini adalah nyokap kandung. Nyokap kandung ya. Kalau Iya. kalau yang sekarang sama gue, ini adalah memang istri pertamanya bokap gue, Oke. gitu. Dan eh itu salah satu penyesalan gue. Ya penyesalan gue maksudnya gue nggak bisa banyak apa ya ngasih ngasih hal yang banyak ke nyokap kandung gue lah. Kasih apa? Ngasih hal yang banyak lah, Oh, yang ngasih. dia mau lah, Iya. gitu. Karena dia ngebesarin gue dalam kondisi yang susah. Dan menurut gue, dia meninggal juga dalam kondisi yang susah. Itu menjadi penyesalan terbesar gue. Gitu. Jadi sekarang orang tua yang sama gue, salah satu orang apa, yang nyokap tiri gue, Ibu sambung. ya ibu sambung, sebisa mungkin kalau butuh apapun, gue pasti bakal fulfill. Sebisa mungkin gue. Ibaratnya gue sebisa mungkin nggak bakal ngomong enggak. Bokap masih ada? Bokap juga udah nggak ada. 2 tahun setelah nyokap nggak ada. Gitu. Jadi baru kemarin ini? Iya, baru kemarin, baru setahunan deh, kalau nggak salah. Karena kalau ya diagnosis banyak, ada karena TBC atau karena lambung banyak, gitu. Tapi ya itu tadi, seenggaknya gue masih agak happy. Yang pertama, kenapa happy dalam arti bokap gue meninggal dalam keadaan yang baik, dalam menurut gue dalam keadaan Islam ya. Yang pertama, yang kedua udah melihat cucunya. Karena kan gue pengen banget cucu, dan cucu pertama dari gue kebetulan, gitu. Udah sempet punya cucu. Tapi yang sangat nyesel itu nyokap gue. Nah maka dari itu sekarang kan gue masih ada nyokap sambung, masih ada kakak-kakak sambung juga. Kalau misalkan gue bisa bantu mereka minta apapun, ya selagi gue bisa bantu, gue berusaha untuk ngomong iya, gitu. Karena gue belajar dari salah satu partner gue, Harvey. Gue belajar banyak dari dia juga kalau bicara spiritual, apalagi sama orang tua. Bayangin ya, semua apa yang beda masih nyokap kandung, yang nyokapnya bilang atau minta apapun, dia nggak pernah ngomong enggak, Ci. Dia cuma ngomong iya. Besoknya ada yang diminta. Misalkan nih pengen minta tas, misalkan. As simple as that lah, kita lagi di Singapura, lagi jalan-jalan, minta tas dong. Yang dicari gue, temenin gue kesini nyari tas, ayo. Dan itu gue ngeliat perjuangan dia luar biasa. Minta rumah, jadi rumah tuh. Minta ini, jadi ini bos. Dan gue banyak belajar dari dia justru. Dan sekarang makanya dengan tersisanya orang tua sambung gue ini, yang memang secara Islam adalah orang tua gue juga gitu kan, ya gue bakal fulfill kebutuhannya lah, gitu. Udah cucu rusak, ya nggak perlu, beli aja. Udah nggak usah repot-repot dah, beli aja baru. Minta apa, yaudah kita kasih, gitu. Gitu sih. Makanya belajar dari penyesalan terbesar gue itu sebetulnya. Karena ya gue sama nyokap kandung gue memang dari kecil kan kita berada dalam kondisi yang tidak baik lah. Maksud dalam tidak baik maksudnya ya kita dibilang cukup